HP Bu, ada HP. Ya udah. Sudah muncul semua. Sudah gabung semua. Ngajar pagi nggak enak ya, belum sarapan. Sedih saya. Saya bikin jadwal, saya ngeluh ya. Enggak, nanti. Udah tadi makan. Oke, serius lagi, kita serius. Jangan terlalu pusing-pusing. Jadi harus ada guyonannya supaya nggak stres. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Langkah-langkah dalam menyusun DF itu ini rumusnya. Yang pertama ada 3 tahapan dia. K itu untuk menentukan jumlah kelas. Rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. N itu apa? Banyaknya data atau banyaknya responden atau isinya banyaknya sampel. Gitu ya. Nah, cara ngitungnya gimana? Kamu ini dulu, yang ini dikalikan kalibat aku ya, konsep kalibat aku. 3,3 log N. Nanti saya ajarkan caranya ngitungnya gimana. Bisa kok, karena keluar jam berapa? Sebentar. Pimpinan bertanya, harus dijawab. Saya ngajar sampai jam 4. Nah, setelah sudah menghitung jumlah kelas, kita ngitung range-nya. Range-nya itu dari mana? Nilai data tertinggi dikurang nilai terendahnya. Nanti baru interval. Interval itu jarak. Skala yang tadi interval itu nih. Yang dikatakan interval itu apa nih? 20 sampai 29 itu adalah interval. Tuh, intervalnya kayak gitu. Nah, ini interval sama dengan R. R-nya mana yang tadi? Yang nomor 2, poin nomor 2 dibagi K. K-nya yang mana yang di atas? Nah, semua data harus masuk ke dalam salah satu dari interval kelas. Mencari frekuensi tiap-tiap kelas, itu menghitung banyaknya data atau nilai pengamatan yang masuk dalam kelas tersebut. Gimana caranya? Seperti ini saya gambarkan. Nah, ini ada data acak. Data acak itu yang data yang kamu peroleh dari hasil angket. Kan datanya beda-beda tuh, karena ada yang jawab, ada yang 1, ada yang 2, paham ya? Nah, dijumlahkan. Yang kemarin tuh yang uji kualitas masih ingat? Halo? Iya. Nah, itu kan jumlahnya di ending terakhirnya kan anak-anak dari respon bukan pasien, apa sih? Sampel yang 1 ada yang 85 gitu. Saya umpamanya ada yang 85, ada yang 104, ada yang 122 gitu ya. Nah, ini kalau ditanya N-nya ada berapa? Kamu hitung nih. Ada berapa N-nya? N tadi apa saya bilang? Jumlah data atau responden. Jadi ada berapa kalau di situ? 80 bukan Bu. 80. Iya. Paham? Ya Bu. Paham Ibu. Paham Bu. Oke. Nah, ini dilihat baru kita masukkan ke dalam rumusnya yang tadi. Gimana caranya? Kayak gini. Masukkan. K ditambah 3,3 log N. Ada yang di kalau di Excel dia koma itu titik ya.
Kalau kamu di kalkulator makanya titik, hasil koma itu maksudnya titik. Kalau di realnya jangan sampai, "Bu, ini kok saya gini-gini." Dalam menggunakan kalkulator. Menggunakan kalkulator, coba kamu lihat kalkulator. Ilmu falak pakai kalkulator nggak sih kemarin? Enggak ya? Kagak ada hitung-hitungan yang kepala kemarin. Hitung-hitungan, Bu. Oh, Rahmat Dahlan yang ngajar ya? Iya, Pak Arif, disebut lagi. ke Pak Arif, Bu. Oh, Arif Hamzah sama Rahmat Dahlan ya? Enggak Iya, ngitung-ngitung Ibu. ya berarti ya? Kagak ada. Kasihan. Nah, jadi dalam menggunakan di kalkulator itu, kalau kamu menggunakan koma, berarti pakai yang titik. Nanti kalau hasil di kalkulatornya, dia menghasilkan koma, itu maksudnya adalah misalnya 1,300 misalnya 1.300.000 itu maksudnya, bukan 1,3. Tapi kalau karena di dalam output yang di kalkulator itu, dia kalau di koma itu maksudnya titik. Kalau titik ada itu di hasilnya titik itu adalah koma. Paham nggak maksud saya? Saya ngomongnya belibet banget. Iya, Bu. Paham ya? Nah, ini cara ngitungnya gimana? Kita masukkan dulu log n-nya berapa. Ini kan log 80. Tadi kan kamu udah bisa ngitung kan ada 80, benar. Nah, ini karena banyaknya data. Tadi kan log n. Log 80 berapa? 1,9031. Nah, ini baru dikali 1,9031 dikali 3,3. Gitu caranya. Ini baru nih hasilnya 280. Ini jangan membacanya kalau koma jangan 6,2802 ya, bukan. Kalau udah setelah koma itu adalah angka yang kamu sebutkan. 6,2802. Baru ditambah 1. Sama dengan 7,280. Paham sampai sini? Halo. Ibu, itu dapetin log 80-nya gimana deh, Bu? Oh, di kalkulator kamu ketik log, masukkan angka 80 sama dengan itu muncul. Oh iya ya. Coba yang megang kalkulator, coba pegang saya. Bukan nyari log 80 aja nggak ngerti. Masya Allah. Kamu nggak pernah SMA ya? Masalah saya. Maaf. Kan di SMA, waktu SMA juga belajar deh. Log-logan. Iya, betul. Iya, Ibu. Itu cari lognya ya. Log 80, log 8 dikali log 10. Jangan pakai log 10, nanti di hasilnya 1. Iya, log kan dipecah. Log 8 dikali log 10. Log 8 berapa? Log 10 kan 1. Iya. Nah, log 8-nya dicari. Log 8-nya yang dicari. Nanti kalau yang nggak ngerti kayak gitu, nggak ngerti nanti dia. Itu kalau yang ngerti konsep. Itu kan kalau emang log 80 itu log 10. Karena kan kita ada log 10, log 100, log 1000. Log 100 itu hasilnya 2. Log 1000 itu hasilnya 3. Mantap. Tapi kalau saya jelaskan kayak gitu, nanti kamu malah tambah pusing. Jadi, kalau ada yang gampang, simple, kamu langsung ketik. Kok klik sih? Ketik di kalkulator log, pencet log, angka 80 sama dengan langsung, terus keluar angkanya. Paham ya? Nah, di sini ini ada keterangan dibulatkan ke atas. Nah, kamu kalau misalnya ingat ada pelajaran SD, kelas, saya lupa kelasnya, antara kelas 4, 5, atau 6, tentang pembulatan. Nah, macam-macam pembulatan itu ada 3. Saya belum pindahkan. Ini ya. Macam-macam pembulatan itu, saya mau bahas ini. Macam-macam pembulatan itu ada 3. Yang pertama, pembulatan ke bawah. Yang kedua, pembulatan ke atas. Yang ketiga, pembulatan standar. Kalau dia pembulatan ke atas,
kayak gini nih. Ini maksudnya. 7,280 dibulatkan ke atas, maka dia hasilnya 8. Paham nggak maksud saya? Paham nggak maksud saya ini? Enggak, Bu. Jadi gini, kan pembulatan ke atas itu maksudnya gini, kita lihat di belakang, di setelah koma. Kan kalau yang kamu tahu pembulatan standar kayaknya yang umumnya. Koma itu bisa naik ke atas kalau dia lebih dari 5 gitu kan ya? 7,5, 7,6 gitu kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kalau 7,5, 7,6 itu baru naik ke atas jadi 8, paham? Iya. Nah, itu yang umum, yang standar yang tadi saya bilang. Nah, kalau ini, karena ini kan saya ngutipnya dari ini nih, dari Sujana nih. Nah, saya ngikutin, saya nggak boleh ngubah-ngubah teorinya dia gitu. Nah, dia pakai pembulatan yang ke atas. Nah, pembulatan ke atas itu, walaupun dia komanya kurang dari 5, maka dia akan ke atas ini, poin atasnya. Akan naik ke atas. Jadi 8. Paham? Walaupun misalnya 7,1, ya dia kalau dibulatkan pakai pembulatan ke atas berarti 8. 7,3, 8. 7,6, 8. 7,9, 8. Seperti itu. Yang penting ada komanya gitu ya, Bu. Makanya dia naik ke atas. Iya. Kalau dia pakai pembulatan yang ke atas. Kalau dia, ya Allah ini baru slide, Masya Allah. Kalau dia pembulatan yang ke bawah, tapi jarang ada yang memakai pembulatan ke bawah. Kalau dia pembulatan ke bawah, dia tetap ke angka yang ininya. Walaupun dia 7,6 jadi 7. 7,7 jadi 7. 7,8 jadi 7, salah. 7,1 jadi 7. 7,2 jadi 7. Itu kalau yang ke bawah. Kalau yang standar yang tadi, dia pokoknya lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5, itu dia jadi naik. Jadi 8. Nah, karena saya ngutipnya dari buku beliau, dia pakai pembulatan ini, yang ke atas, berarti kita pakai yang ke atas ya ini ya. Di sini di contohnya ini 8. Paham? Paham, Bu. Ya, Paham tidak paham. pembulatan? Paham, Bu. Oke. Keren-keren lah, walaupun kita Zoom, kalian pada pintar. Nah, itu baru rumus yang satu. Kita masukkan lagi rumus yang kedua. Range-nya kan, kita mau nyari R-nya kan? R-nya tadi rumusnya apa? Nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Kita lihat dari data yang tadi. Oh, ini sengaja nih dia taruh untuk memudahkan. Nanti kan kalau realnya di lapangan, kamu kan nggak mungkin nemuin data langsung. Oh, yang tertinggi paling ujung, yang terendah paling ujung juga. Enggak kan? Nanti kamu harus nyari-nyari di acak-acak. Nah, ini karena berhubung nilai tertingginya di ujung, nilai terendahnya di ujung, kita masukkan. Oh, nilai tertingginya 220, nilai terendahnya 85. Hasilnya 135. Paham? Iya, Bu. Kalau range gampang lah ya. Kalau range itu kan pengurangan doang biasa. Nah, menentukan interval. Interval gimana rumusnya? Yang tadi, I sama dengan R per K. R-nya tadi kita udah hitung nih barusan, 135. Dibagi, K-nya tadi kita kan pakai pembulatan 8 kan? Makanya hasilnya 16,875. Nggak mungkin interval koma-komaan, jadi dibulatkan, jadi 17. Paham? Paham tidak? Paham, Bu. Paham. Paham. Saya mau nanya yang tadi dibulatkan itu, Bu. Kalau kita pakai rumus yang atas itu, dibulatkannya harus ke atas. Tapi kalau nggak pakai rumus yang itu, terserah mau dibulatin ke bawah. Kita biasanya pakai yang standar. Nanti kita latihan pakai yang standar aja. Karena Latihannya pakai standar ini, Bu. iya. Ini kan karena saya ngutipnya pakai yang dari bukunya dia, nggak mungkin. Saya ganti-ganti teori orang. Paham ya?
Karena kamu gitu, kalau nggak mungkin lah orang udah menemukan teorinya kayak gini, terus kamu ganti-ganti, kan nggak boleh, itu menyalahi aturan. Nah, kita buat. Tadi kan kita sudah ketemu tuh intervalnya. Oh, data terendahnya 85. Intervalnya 17. Berarti gimana cara ngitungnya? Kamu hitung, 85-nya hitung. Keikut. Sampai 17. Berarti 85, 86, 87, sampai 17. Benar nggak 101? Coba buktikan. Iya, benar-benar. Bener-bener aja udah dihitung belum? Udah. 85 17-nya 102 kan 85-nya dihitung, kurangin aja atuh. Ya, gitu cara cepatnya. Iya benar. Paham nggak? Itu kalau yang ngerti langsung kayak begitu, tapi kalau ada anak yang nggak ngerti, dia pasti nanya-nanya lagi. Jadi supaya ini saya jadi jelasnya satu-satu gitu. 85, 86, seperti itu. Sampai 17, oh ketemu jumlahnya 101. Lanjut lagi, 102, 103, sampai datanya itu habis. Kadang nanti kita kalau pada saat latihan ketemu sampai dia nggak melebihi data yang nilai tertinggi, nggak apa-apa. Tapi kan dia masuk range ini. Paham ya? Jadi nggak melonsi, Bu, kok itu saya ketemu intervalnya nilai tertingginya melebihi dari data. Nggak apa-apa, karena kan dia masuk dalam range rentangan ini, intervalnya. Gitu. Paham? Nah, ini setelah sudah ketemu kelas intervalnya, dapat dari mana nih angka 7, 11? Kamu cari satu-satu. Cari satu-satunya dari data ini. Oh, tadi 85 sampai 101. Ayo kita hitung. Ini ada 1 misalnya. Kapan? Nih, 1. Sampai 101 kan? Nih. 2. Terus 3. Begitu caranya, paham? 4. 5. Ini saya nunjukin satu aja nih. Nanti sisanya kan kamu sendiri yang paham. Duh. 5. Mana lagi? 6. 7. Tadi cuma 7 ya? Berapa tadi? Nah, 7 kan? Nah, begitu caranya. Udah ketemu baru 1, baru kelas 1. Kelas 2-nya, ini tadi ada 8 ya. Tadi 8 itu fungsi dari mana? Dari 1. Ini banyaknya kelas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kamu hitung lagi 102 sampai 118, buktikan lagi. Oh, hitung lagi satu-satu gitu caranya. Paham? Sampai ending 204 sampai 220. Paham nggak nih nyari data? Bu, nanti nanya lagi. Ini dapat 11 dari mana? 18 dari mana? 19 dari mana? Dari hasil pencarian data acak. Ya. Bisa saya lewati? Bisa saya lanjutkan? Iya, Bu, lanjut. Lanjut ya. Iya lanjut Bu, lanjut. Oke. Nah, di sini ada nama-namanya di dalam distribusi frekuensi. Ada batas-batas kelas. Batas kelas adalah cakupan kelas atas suatu data tertentu yang membedakan dengan kelas lain. Batas kelas itu ada batas atas, ada batas bawah. Dari mana? Yang ini.
Oh, ini namanya batas-batasnya nih 85 sama 101. Nah, yang di sini 85 itu adalah batas kelas batas bawah. Kalau yang di sini batas atas. Paham? Paham, Bu. Nah, berarti kalau ditanya batas kelas yang di interval 136 sama 152 yang kalau batas atasnya yang mana? 152 Bu. 152. Ya, batas bawahnya 136. 136. Nah, paham. Kalau saya nanya kelas ketiga itu intervalnya berapa? 135. Kelas ketiga. Kelas 3 ya? Intervalnya berapa? 119 sampai 135. Ya, itu jawabannya. Kalau interval itu kamu jawab bacanya segini. Oh iya iya. Ingetin Iya. loh, ini pertanyaan-pertanyaan Oke. kayak gini saya Oke. suka nanya loh ya. Oke. Kalau kelas kelima, 153 sampai 169. paham ya? Ini kalau di kelas saya ngajarnya ngebut karena saya ngeliat orang ini karena di Zoom saya agak pelan-pelan. Nah, ini itu saya tanda panahin nih. Ini batas bawah, batas atas. Jadi saya bisa lanjut ya? Sudah paham ya? Paham, Bu. Nah, di sini ada istilah frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah data di tiap-tiap kelas. Tadi ingat kelas apa? Ini kan? Nah, frekuensi itu apa? Yang ini jumlah data yang tadi kamu hitung satu-satu itu loh. Itu namanya adalah frekuensi. Frekuensi itu apa? Banyaknya data atau jumlah data untuk tiap-tiap kelas. Paham? Ini frekuensi nih. Paham nilai angka frekuensi tahu ya? Oh, Bu, Saya tahu. bisa lanjut. Lanjut. Nah, kelas tepi kelas atau boundary nih. Ini teorinya nih. Pertengahan antara batas atas dan batas atas suatu kelas dengan batas bawah. Dari kelas pertama dan kedua. Nih. Boundary itu yang ini. Batas, pahami kata-katanya. Pertengahan antara batas atas suatu kelas dengan batas bawah kelas di atasnya. Ini teorinya. Ini angka 101, 102 dari mana sih? Kita lihat datanya. Kelas yang atas ini sama kelas bawah di kelas selanjutnya. Gitu maksudnya. Paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Jadi kalau ditanya, ini kelas boundary-nya mana? Berarti 101 tambah 102 dibagi 2. Hasilnya ini. 118 tambah ini. Ini sampai 203 ditambah 204 dibagi 2. Ini 225 dari mana? Ini 220 ditambah? 0. Aku 0. Tambah berapa? 21. Iya, lanjutannya dong. Lanjutan kelasnya dong. 220 tambah 221 dibagi 2. 220,5. Paham kelas boundary? Atau tepi kelas? Paham, Bu. Paham. Ya, alhamdulillah. Jadi udah paham ya, ini artinya ya. Kelas boundary adalah pertengahan antara kelas batas atas dengan batas bawah di kelas atasnya. Saya bisa lanjut?
Bisa, Bu. Lanjut, Bu, lanjut. Ada titik tengah atau nilai tengah dibilangnya. Nilai tengah itu apa? Nilai tengah itu mari kita lihat. Karena kalau bahasanya pertengahan tiap-tiap kelas atau rata-rata batas bawah dengan batas atas. Ada yang ngerti paham artinya ini? Kalau lihat teorinya udah langsung ngerti pasti. Median ya. Rata-rata Batas atasnya terus dibagi tapi dua. bukan kan? diartikan Berarti nilai batas tengah. bawah. Median itu data semuanya, nilai tengah dari semua data beda. Ini kan dari kelas. Ya, Nah, median iya. kelas maksudnya. Ya. Itu nilai tengahnya. Jadi ini ditambah dibagi 2. Ini ditambah dibagi 2. Beda sama yang boundaries tadi ya. Jangan ketukar. Coba ke slide yang tadi dah, Bu. Ah? Ini. Bukan yang tadi yang lagi ngejelasin. Oh, kenapa? 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 Nilai tengah kelas. Oke, paham. Udah. Nilai tengah berarti kalau di kelas 2, 102 ditambah 118 dibagi 2. Itu selanjutnya sampai ke bawah. Itu nilai tengah ya, Bu? Iya, nilai tengah. Nih, judulnya nilai tengah. Ya, paham? Oke. Saya Boleh. bisa lanjut? Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut aja udah. Pusing dah. Sekali. Nah, di sini ada distribusi frekuensi relatif atau FR disingkatnya. Atau enggak FREL, nggak apa-apa. Terserah, nanti di masing-masing buku itu macam-macam. Yang penting kamu paham maksudnya apa. Frekuensi relatif itu untuk mengetahui adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka absolut, melainkan dalam bentuk angka relatif atau persen. Nah, untuk mencari persennya, kita nyari dulu hasilnya dulu. Ada yang menggunakan kayak gini, 1/n dikali F. 1/80 dikali F. F-nya yang ini. F itu maksudnya frekuensi. Hasilnya 0,09. Karena dia minta dalam bentuk persen, kamu kali 100 ini kalau misalnya mau diminta persen. Jadi nanti ada yang minta lagi di tabel buku statistik, ada yang mintanya nanti di apa? Kolom ya, apa namanya? Kamu buat kolom satu lagi, itu ditulisnya FR buka kurung gini. FR buka kurungnya persen. Dalam bentuk persen seperti ini. Nah, ada dia minta, kalau dia minta kayak gini, berarti kamu mau nggak mau tulisannya di sini persentase. Kalau dia nggak ada FR persen, berarti ya koma. Paham? Ini berarti 1/80 dikali 11. Kalau mau langsung persen, langsung aja sih sebenarnya. 7/80 dikali 100. Ah? N-nya tadi itu yang itu ya, data rasio ya? Iya, banyaknya data. Oke. F-nya frekuensi. Sip. Ini N nih, ini N nih. Ibu mau nanya, Bu. Iya. Kan itu yang di frekuensi yang 7 itu hasilnya 0,0875. Berarti digenepin gitu ya, Bu? Iya. Kalau nilainya udah di atas 5. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Lanjut. Paham ya? Oh, ini direkam ya? Bentar, Bu. Bentar, memahami bentar. Oh, bentar. Oke. Saya tunggu. Gimana Bu? Ulang Bu yang FR. Belum paham. Oh, belum paham. Iya. Jalan aja ini saya. Terus saya nggak update status, kelas yang lain pada tahu jadinya ada quiz ya.
nggak sampai 100. Jadi gini, ini rumusnya kalau mau dalam bentuk desimal, rumusnya 1/n dikali F. 1 per N-nya itu 80 dikali F. F-nya mana ini? 7. F-nya per masing-masing kelas ya. Paham? Berarti 1/80 dikali 11. 1/80 dikali 18. 1/80 dikali 19. Sampai 1/80 dikali 5. Paham? Bu, ini dibulatin semua yang hasil frekuensi relatifnya ya? Iya. Pokoknya Oke. hasilnya sampai 100. Sampai 1. Nah, ini kalau dalam bentuk persen, kamu langsung aja. F per N dikali 100 cara rumusnya. Berarti 7/80 dikali 100. 11/80 dikali 100. 18/80 dikali 100. Kalau dia mintanya dalam bentuk persen. Paham? Hampa? Paham? Hampa? Oke. Paham, Bu, paham. Yang lain? Paham tidak? Nih kita masih banyak tuh. Mencoba memahami, Bu. Kayak lagu aja mencoba memahami. Saya bisa lanjut. Ini PPT-nya saya udah share belum sih? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, ntar saya share. Ibu berarti semisal disuruh cari itu yang beda cuma di frekuensinya doang ya, Bu? Iya, kan frekuensi itu diperoleh dari data acak tadi. Kalau yang persen-persenan ini, Bu? Sama, kan tergantung dari frekuensi. Dari nilai frekuensinya. Pasti asalnya beda-beda. Paham tidak? Paham, Bu. Paham, Bu. Saya bisa dilanjutkan? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Saya belum absen di... tadi udah kan udah absen sebenarnya. Saya lupa. Tadi karena laptopnya... Belum absen, belum. Iya, udah nggak masuk. Belum, Bu, belum. Saya orangnya konsisten ya. Saya dari awal udah bilang kalau jam 8, jam 8. Jadi... Parah. Jangan kan sudah ada kontrak perkuliahan. Di Ya. Olunya ada Indo. Enggak, di Olu suka lemot. Jadi saya langsung real time. Lanjut, fokus lagi. Sekarang kita ke frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu dia, namanya kumulatif itu adalah jumlah. Menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Diperoleh dengan menjumlah frekuensi kelas pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Nah, frekuensi kumulatif, kalau misalnya dia ada 2, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Kita bahas. Kalau teorinya kamu akan bingung. Kali kalau sedang melihat angkanya paham insya Allah. Nah, distribusi kumulatifnya itu apa sih? Caranya gini. Kan dari kelas atas dari kelas seperti yang dia ditambah kelas berikutnya. Di frekuensi di kelas yang pertama dia pasti akan sama karena dia kan nggak ini. Karena data awalnya ini intervalnya 85, berarti frekuensi kumulatif yang pernah di kelas pertama 7. Untuk kelas kedua yang selanjutnya, ini artinya yang tadi ini kan kamu ngerti nih, pahamin. Jumlah frekuensi pada kelas tertentu diperoleh dari mana? Dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas selanjutnya.
Jadi ini untuk di kelas 2 jumlah frekuensi kumulatifnya berapa? Jadi 7 ditambah 11. Hasilnya 18. Paham? Paham, Bu. Oh, di kelas 3 berapa? Berarti 18 ditambah Tambah 18. 18. Hasilnya 3. 6. Nah, sampai di kelas 7. 75 ditambah, kelas 8 kita mau nyari. 75 ditambah 5 hasilnya 80. Paham? Paham, Bu. Hmm. Paham, Bu. Bang. Paham bener ya? Ntar soalnya kamu ngerjain ini nih. Ngerjain apa tuh, Bu? Ya tugas, ini ada angka. Buat apa angka ini? Kamu cari. Saya seneng banget kalau ngajar gitu. Masya Allah. Tapi ntar, Bu, PPT-nya di-share ya, Bu, ya? Iya, nanti dikasih semua. Ada aja ya. Masih pagi. Apa sih yang nggak dikasih? Soalnya nggak usah dikasih, Bu. PPT-nya aja. Ah gitu. Tapi udah ada di dalamnya, gimana dong? Pars. Ada grafiknya juga gitu ya? Iya, kan kemarin udah diajarin. Minggu pertama, Oke. macam-macamnya. Oke. Bisa lanjut? Lanjutlah. Nah, ini ada yang frekuensi, tadi kan dibagi 2 kan? Ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Ini kalau ini tadi frekuensi kumulatif yang ini biasa. Ini kalau mau kenapa kita mau nyari yang kurang dari sama lebih dari? Untuk membuat tabel ini sebenarnya. Nah, ini caranya. Yang kurang dari, kamu mengartikannya gini. Interval, ini artinya kurang dari 85. Ada nggak data yang kurang dari 85? Nggak ada. Nggak ada. No. Paham? Oke. Oke, berarti itu ke bawahnya kan kurang dari 102. Berarti data yang ada di rentan antara 85 sampai 102. Betul sekali, betul. Oke. Mana nih? Nah, berarti kalau yang dari kurang dari 118 berarti data dari 85 sampai 108. Ya. Begindang, paham? Paham. Ibu, Ini Paham. misalkan Hah? itu Frekuensi dong. iya. Namanya kan judulnya aja frekuensi nih, frekuensi. Orang Sunda nih, frekuensi. Bulis, Tapi iya, itu kan kurang dari 85 ya. 85-nya berarti nggak dihitung kan, nggak dimasukin. iya, kan kurang dari 85. Yap. Kan data yang terkecil tadi 85 kan? Paham nggak? Ya, paham, Bu. Paham? Ini yakin ya? Kalau udah paham saya lanjut lagi. Bisa lanjut? Bisa, Ibu. Bisa. Udah 22 slide loh, Masya Allah. Emang speednya cepet-cepet. Nah, ini kebalikannya dari yang kurang dari tadi tuh. Angkanya tinggal kamu balik doang sebenarnya. Nah, ini. Oke. Berarti yang ada di antara. Nah, Oke, ini berarti kalau- dia. Tinggal dikurang aja nih kalau misalnya lebih dari 85, ini ada 80 dari mana? Karena semuanya angka lebih dari 85 kan? Karena startnya dari 85. Ya. Nah, ini Berarti lebih dari data. 102.
Ya berarti dari kurangin aja yang sampai yang 8. Ini kamu balik aja sebenarnya dari data yang negatif ini sebenarnya. Lain, Bu. Oh iya, dikurang salah. Dikurang frekuensi yang di kelas di sananya. Ini kan tadi di data interval yang 80 ini tadi, salah nih saya. Nih, ini kan tadi jumlahnya 80. Kamu kurang 7. Ini untuk ketemu 73. Ini yang 119. Dedek. Dedek jangan berisik, Dek. Konsentrasi. Nah, ini dikurang nih lebih dari 119. Ini berarti datanya dari Dikurang Gimana 11. bisa jawab? 3 dikurang dari data yang frekuensi yang itu. Iya, Berapa yang tadi? 11 tadi. 11 bukan, Bu. Yang frekuensi yang ini nih. Ya. Tujuh 3 dikurang 11. Nah, ini yang 19 dikurang tadi mana yang 18. 44 dikurang 18 itu sampai ke bawah. Ini berarti dikurang 5 sampai hasilnya Enggak dong, kalau yang dari yang di 119 itu enggak dikurangin 18 karena enggak angka 62 itu bukan 73 dari kurang 18, apa dari 80-nya? apa yang sana? Oh, dari 80-nya berarti ya dikurangin. Bu, Sebentar. ini buat nentuin yang 119 nih. Berarti kan tadi kan di data sebelumnya itu kan 18 tuh. Sabar. Berarti Bu Risma. dikurangnya itu dari data yang 85 nih 80 dikurang 18 ya. Jeng. Bu, Assalamualaikum. Kan tadi dibilang sebentar, Dani. Oke. Dan ribetan asli dah. Maaf gangguan ponakan. Apa tadi saya nggak dengar? Itu kan tadi buat dapat 62 berarti kan dikurangnya itu dari yang 85 berarti ya? Iya, yang dari 85. Berarti kalau mau ke bawah juga berarti ngitung kurangnya itu dari atas tetap ya? Iya. Oke, paham. Ini bisa juga langsung dikurang dari angka yang terakhir itu loh. Nggak capek-capek. Iya, dari frekuensi awalnya. Gimana, Bu? Kelas yang Gimana, sebelumnya. Iya Bu? deh. Ulang, Bu. Ibu, ulang, Bu. Agak lola nih, Bu. Agak puyeng tuh katanya. Ah? Diulang, Bu. Ulang, Bu. Masih loading. Ini gimana ya cara nampilin? Saya kalau di proyektor enak saya tampilin angka tabel ininya. Jadi gini. Ini kan yang lebih dari 85 dan 80 karena semuanya lebih dari 85. Dia cuma minta lebih dari sampai 102. Berarti include-nya dari 85 sampai 100. Mana nih caranya tuh ininya ya, saya jelasinnya ya. Dia berarti sampai yang 102 itu berarti dia yang ini nggak ngikut nih. Kan tadi 85 sampai lebih dari 85 berarti include semuanya 80. Nah, kalau yang dia mintanya sampai 102, mana tadi? Yang 102 berarti di posisi yang ini, yang ininya nggak ikut nih dia. 7 jadi dikurang. Jadi di sini tinggal 73. Dia minta sampai 119.
Tadi 73 mana? Tadi kan ada 73. 119 sampai mana nih? Dikurang lagi sama 11. Hasilnya berapa? 6. Benar nggak hasilnya 62? Kenapa banget sih? Paham nggak? Pasangin besar. Paham nggak? Paham. Yang lain. Nah, ini 62. Kalau yang lebih dari 85, 85-nya dihitung. Include semuanya. Ini data apa sih? Saya kalau ini enaknya tabel yang ini nih supaya biar kamu paham dari yang kumulatif ini. Ini biar ada setelah kumulatif, ada kumulatif yang lebih dari, kurang dari. Jadi kelihatan nih dari mananya. Gimana caranya ya? Di Word aja, Bu, di copy biar kelihatan gitu. Oh iya ya. Ya, males banget saya. Kita dulu. Hah, kerjaan deh kamu nih. Nggak kebayang, Ibu, pusing. Iya, betul. Harus sabar. Terus Insert. Salah. Insert. Dia kanan ya. Insert. Dia kanan. Kom. Kurang. Kelihatan nggak nih? Masih di PowerPoint. Oh iya, kan nggak bisa dipindah. Saya lupa, nggak bisa dua ya? Bisa Aduh. dipindahin. Pindahin aja. Gimana? Di stop share, di stop ini dulu kan yang PowerPoint-nya kan? Nggak di stop bisa. Gimana caranya tuh? Kan saya kan masih Nora. Dikecilin gitu, Bu, dibagi 2. Oh gitu ya? Tadi dulu saya pindahin dulu angkanya. Sebentar ya. Aduh. Kurang dari, oh ini kata-katanya dimasukin. Gimana caranya? Salah kan? Aduh. Bentar. Yang dikecilinnya yang mana sih? Apanya yang dikecilin? Norak nih saya. Aduh. Pas mau share sambil pencet kontrol, Bu. Jadi bisa 2 aplikasi yang di-share, Bu. 2 ini. Word sama PDF. Pas mau share. Sambil pencet kontrol, Bu. Aduh, saya lagi mindahin angka-angkanya. Insert. 2. Insert. Gimana? Tadi.
Mana sih poinnya? Apa saya jadi? Bisa, Bu. Ini kan, jadi saya nggak usah stop. Ini apa? Ya, Ibu pencet share screen Ah, lagi, nggak. terus sambil tekan kontrol, Bu. Terus klik yang Word yang mau di-share. Share screen lagi. Ini ditutup nggak? Nggak usah, Bu. Nggak usah. Iya, Bu. Sambil tekan kontrol. Dulu. Tekan kontrol. Gimana sih? Saya malah jadinya kelihatan banget on-nya. Kontrol. CTRL, Bu. Terus? Pencet yang itu, yang mau di-share. CTRL? Sambil klik di mouse-nya yang mau Yang mau di-share. di-share. Ini udah ini saya lagi di Word. Gimana sih? Gimana? Coba Ibu ke ini, Bu. Ke Nggak tahu, layar, ini saya stop share, stop. Saya stopin. ke layar Ke layar PPT, apa? Bu. Ke layar PPT. Ini udah, ini Iya. PPT kan? Ibu klik Windows, logo Windows, plus arah. Ya. Dah, supaya layarnya ke samping, Bu, kecil. Bagi 2. Jadi multiple layarnya, Ibu. Terus arah di mana? Arah, Bu, yang ada di laptop Ibu, keyboard. Sampingnya nomor. Ini Bawah udah, Windows plus arah. Bisa nggak, Bu? arah tuh mana tulisan arah? Panah, Panah, Bu. iya, tanda panah. Depan, belakang, atas. Tanda panah, Bu. Yang mana? Di keyboard. Klik Windows sama tanda panah. Ini Sebelah kalian kanan sama atau di layar kamu juga kayak gini kan? Ini udah Windows saya udah Iya, klik. masih PPT. Ibu, yang ini, Bu, nih arah. belum kebagi 2. Tuh, Bu. Oh, panah ini. Panah. Ya, Ibu pencet Windows Awan arah-arah. Oke. plus panah. Terus? Jadi layarnya multiple, Bu, 2. Iya, jadi slide begitu. Bisa, Bun. Maaf. Keluar. Suara saya masuk nggak? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Saya bisa share. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu, kelihatan. Ini
Tadi yang kamu tanyakan yang F-kum lebih dari kan? Ya kan? Iya, Bu. Yang ini Iya, kan? Bu. Ini cuma gini doang nih, 80 dikurang 7, hasilnya 73. 73 dikurang 18, hasilnya 62. 62 dikurang 36, hasilnya 44. 44 dikurang... salah. Yang ini nih. 80 kurang 18 kali, Bu. Dikurang A. 62 dikurang 18. Iya, F-kum yang ini. Salah. Terus 44 dikurang 62 dikurang. Mana ya sih kemarin? Itu 80 dikurang 7 hasilnya 73 gitu, Bu. 73 dikurang 11 hasilnya 62 gitu. Oh iya, yang frekuensi yang F-kum yang normal. Astagfirullahaladzim. Ya, normal, Bu. Iya, saya lupa. 80. 80 dikurang 7. Hasilnya ini 73. 73 dikurang 11. Hasilnya ini 62. 62 dikurang 18. Benar kan? Hasilnya 44. Iya, Ibu, benar. Kurang 19. Hasilnya 25. 25 dikurang 6. Hasilnya 19. 19 dikurang 9. Hasilnya 10. Nah, 10 dikurang 5. Hasilnya 5. 5 dikurang 5. Hasilnya 0. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, ya. Ini saya nggak usah save ya, nggak usah saya share ya. Dari PPT aja ya. Apa di save? Mau dikirim? Iya, boleh, Bu. Kirim juga. Apa namanya nih? F-kum ya. Saya nggak pernah mengajar, karena sebelumnya saya ngajarnya offline sih. F-kum ya. Oke, jangan lupa. Kalau saya share. Paham ya? Ya. Paham, insya Allah. Ini udah mau habis ya? 6 menit Enggak, lagi, Bu. belum ya? Ya, Bu, Oke. habis. Habis. Udah tinggal dikit lagi nih. Ayo, saya kebut. Nah, kita masukin datanya ke histogram. Histogram kamu bisa pakai interval yang tadi di atas atau kamu kurangin datanya. Nanti ada istilah tepi bawah sama tepi atas. Nah, kalau mau mencari tepi bawah sama tepi atas, ini caranya yang kelas bawah kamu kurang 0,5, kelas atas kamu tambah 0,5. Makanya dia intervalnya pakai yang ini nih. Paham nggak? Kan Ya, tadi ada paham, tepi Bu. bawah sama tepi atas nih. Nah, Mana sih tapan tadi, mana tepi bawah, tepi atas? Nih, tepi bawah kan kalau misalnya interval normalnya kan begini nih. Karena dia pakai tepi bawah sama tepi atas, kalau mau mencari nilai tepi bawah, dia kurang 0,5, 0,5. 0,5. 85 dikurang 0,5. Kalau yang tepi atas ditambah 0,5. Begindang. Ini direkam loh. Saya ngomongnya nggak benar banget sih. Apalah. Gak apa-apa. Ya. Jadi begitu ya. Nah, ini tinggal dibuat. Karena dia tadi nilainya yang paling kecil 7. Gak apa-apa kamu mulai startnya dari 4 juga 0. Cuma kan biar enak. Ini dia ininya 2. Jaraknya 2 kalau untuk bikin poligon. Kan biar rata di bukunya kamu gitu ceritanya. Ini mah kamu ngatur aja. Yang penting nanti tampilannya bagus, emang sesuai. Ini kan kelihatan, oh ketika di tengah-tengah ini berarti 7. Orang bisa baca, oh ini berarti 11. Ini 18, ini berarti 19. Paham kan maksud saya? Paham. Yang lain? Paham ora?
Paham, Bu. Paham. Nah, poligon dia tinggal tarik garis sebenarnya. Dia bukan tadi kan diagram batang nama istilahnya. Histogram. Kalau ini poligon dia tinggal tarik garis doang dari bawah startnya. Karena dia 0 itu nggak ada kan? 0 itu kan berarti kamu buat interval sebelumnya. Paham? Berarti dikurang lagi gitu ya. Ya. Kurangnya 17. Ya. 17 ya? Iya benar. 16. Kalau misalnya ngitungnya dari 85. Nah, ini 0. Terus baru yang ini startnya kan tadi 7. Berarti 7. Ini berarti 11. Ini berarti sebenarnya kalau mau aman ini tinggal dari sini kamu tarik lagi. Mulainya dari 0 sini nih. Nih. Mulai dari tarik garis nih posisinya tengah-tengah. Cet. Sret. 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 Taruh tengah-tengah. Sret. 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 Sret gitu. Kalau poligon gitu. Terus kamu buat interval satu lagi biar sampai karena dia mulai 0 dari 0 endingnya di 0 lagi. Sret gitu. Paham nggak? Saya seret aja. Tuh, Paham. gitu maksudnya. Ini ambil taruhnya di tengah-tengah sini posisinya. Ini kan ada di tengah-tengah nih. Nih, kamu kasih titik aja. Nah, kamu tarik titik ini 0. Gitu, seperti itu. Nah, ini tadi ogif yang tadi itu. Yang lebih dari sama kurang dari kamu masukin angkanya. Udah selesai. Tinggal ngerjain soal. Soal dah tuh, aduh. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, yang poligon tadi saya kurang paham, Bu. Oh, poligon kurang paham. Iya. Ya, gini. Poligon itu kan karena dia ngambil titiknya dari startnya 0. 0 itu kan nggak ada kan frekuensi 0 kan? Nah, untuk biar ada, kamu buat interval sebelumnya, kelas interval sebelumnya. Cara bikin interval kayak tadi, tinggal berarti kan kita udah tahu loh intervalnya 17 tadi. Kamu tinggal buat sebelum angka sebelum ini aja. Tadi kan angka startnya kan 85 sampai 101. Berarti sebelum 85 dikurang 16 yang tadi tuh. Ya, siap, Bu. 85 dikurang 85 dikurang 16 berapa? 68 kan? Nah, ini juga karena endingnya 0, maka kamu tambah kelas 1 lagi. Seperti itu. Paham ya? Nah, nanti kalian kerjakan soal nomor 1 dulu. Ibu mau tanya deh, Bu. Ya. Itu tadi kenapa 84,5 deh, Bu? Yang mana? Yang kelasnya Oh. 84,5 sama itu. Dikurang tepi bawah, sayang. Ini kalau tepi bawah dikurang 0,5, di atasnya kan tadi kan yang saya bilang 8. Ini kan interval yang sebenarnya 85 sampai 101 kan. Nah, karena dia pakai kelas yang tepi bawah, yang pakai tepi-tepian, maka kalau mencari tepi bawah dikurang 0,5, atasnya ditambah 0,5. Paham nggak? Ya, paham, Bu. Makasih. Iya, ada lagi. Tumben kemarin kita nggak sampai jam 10 ya? Insya Allah. Udah hitungan. Udah hitungan soalnya. Bu, untuk soalnya itu kita buat semuanya berarti sampai ke grafik-grafiknya itu. Iya. Deadline-nya 2 minggu kan? Ada. Seminggu lah. Ya, seharusnya kalau Bu Fatona sehari loh. Sehari. Saya mau nyoba lah kayak gitu kali ya. Enggak, jangan disamain. Jangan, Bu. Enggak, Bu. Jangan, Bu. Konsepnya, Bu. Kalau sehari-sehari kan derajatnya udah derajat pasca kalau gitu. Bu Risma harus baik.
Bu. Jangan Bu, banyak tugas. Jangan jadi dosen. Derajat kita sarjana soalnya. Harus bangga Say. menjadi diri sendiri, Bu. Bu Oh iya, Fatma kan betul-betul. derajatnya derajat pasca itu. Oh gitu, ya. Udah ada lagi yang mau ditanyain? Bu, itu yang OGIF gimana, Bu? OGIF itu yang tadi pakai data yang lebih dari sama kurang dari frekuensi. OGIF gak usah lah, kamu nanti pusing. Yang dibuat poligon sama histogram aja. Kirain yang grafiknya yang nggak usah, Bu. Enggak, nanti kan kamu biar tahu. Ini kan pelajaran SD soalnya ada, kamu jadi bisa ngajarin adik kamu gimana cara bikinnya gitu. Fungsinya itu aja sebenarnya. Nanti kalau kamu ngebaca, kamu juga udah bisa baca gitu. Kalau udah pernah bikin kan pasti paham. Ada lagi? Ntar kalau ngelihat muka saya lama-lama, ntar muak, kamu enak tau. Seminggu 2 kali. Bosen dah. Bu, ini pengumpulannya 2 minggu kan ya, Bu ya? Seminggu. Minggu depan udah ini lagi nih. Kamu nggak lihat tadi saya ada bikin kuisis. Nih, saya tunjukin nih kuisis saya lagi ya. Ada aja ini buat. Iya nih, aduh. Berarti saya siap. Mantap. Iya kan? Nih, saya udah melihat tuh.